Aduh. Pergerakan musik di Indonesia sangat luar biasa sekali ya. Salah satunya sebuah wave yang begitu besar itu bergerak dari sebuah genre. Mungkin ini diawali kembali kebangkitan genre ini dari Korea. Nah, di Indonesia sudah sekitar beberapa tahun terakhir itu dikuasai oleh anak-anak muda ini. Tapi sebelumnya kita akan informasikan bahwa boy band itu sudah ada sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Dari siapa dulu? Yang pertama yaitu tentang sirkulasi boy band. Tren boy band sudah ada dari dulu, terbukti sejak tahun 40-an. Pada saat itu sudah terdapat sebuah grup vokal yaitu The Ink Spots. Ada yang digawangi oleh Orville, Hoppy, Jones, Ivory, Jake Watson, Jerry Daniels, dan juga Charlie Fuqua. Nah, grup vokal ini terkenal dengan lagunya yang berjudul The Prisoner of Love. Jadi dari tahun 40-an udah bisa dibilang sudah ada boy band. Tuh lihat fotonya. Walaupun begini yang ngefans ini teriaknya udah kayak Smash Blast ini. Berikutnya tahun 80-an. Berikutnya yaitu di era 80-an, seorang pencari bakat yaitu Maurice Starr menciptakan sebuah boy band bernama New Edition yang berpersonilkan pemuda berkulit hitam yaitu Ronnie DeVoe, Bobby Brown, Ricky Bell, dan Michael Bivins. Dan juga ada Ralph Tresvant dan juga Johnny Gill dengan lagu hitsnya yaitu Candy Girl. Salah satu personilnya Bobby Brown akhirnya menjadi suami dari Whitney Houston ya. Dan sudah terkenal Yang sudah dengan meninggal. sendirinya juga. Nah, berikutnya yaitu selang beberapa tahun kemudian Maurice Starr juga kembali membuat sebuah boy band yang bernama New Kids on the Block. Band yang ini menurut gue adalah salah satu boy band yang paling mendunia dan ternyata memang pada saat itu dia berpersonilkan pemuda berkulit putih dan tidak disangka ternyata ketenaran New Kids on the Block ini mengalahkan yang sebelumnya yang diciptakan oleh Maurice Starr yaitu New Edition. New Edition ya. Lagu-lagunya juga banyak yang hit ya. Dulu waktu saya kecil, ini boy band sangat luar biasa sekali. Please don't go again. Kayak gitu ya. Sekarang udah tua-tua. Please don't go again. Udah tua-tua. Nah, Bukan boy band. Apa tuh? Harus man jadinya, Oh, iya. bukan boy lagi. Man band. Nah, Berikutnya. kalau memasuki era 90-an sampai awal milenium banyak bermunculan boy band dengan lagu-lagu yang mendunia. Bahkan beberapa di antaranya adalah ada Backstreet Boys, Boyzone, terus NSYNC, dan juga Westlife. Dan di Indonesia ternyata kita juga punya boy band. Dan boy band ini juga menggalang banyak sekali fans di Indonesia ini. Bahkan mereka juga memiliki satu fanbase yang bernama Smash Blast bahkan ya. Langsung saja tanpa berlama-lama. Inilah dia. 7 Men and 7 Heroes. Here comes Smash! Iya, luar biasa sekali. Ini saking banyaknya fans, ini fansnya Smash sampai nyangkut ke langit-langit banyak banget. Ditunjukin sampai ke atas semua ya. Oke, ya sekarang kita mulai. Smash itu adalah 7 Men and 7 Heroes. Salah hitung. Apa? 7 Men Salah as hitung. 7 Heroes. 7 Men as 7 Heroes. Ya, salah hitung. Apa? Salah hitung. Salah hitung. 7 kan 7, salah hitung. 7 7. 7 benar. 4. Tuh agak 4 6. 7. Hari ini saya adalah personil ke-7 dari Smash. Ya, seperti kita tahu bahwa Smash adalah boy band pertama di era belakangan ini. Yang punya juga telah. Makasih. Makasih. Apa nanyanya gue? Ya, makasih. Ya, nanti saya nyanyi juga kok, tenang, saya nyanyi juga, tenang. Ini adalah anak-anak yang ibaratnya mereka maju dengan sebuah inovasi. Mereka
waktu mereka keluar belum ada boy band Indonesia yang benar-benar bisa diperhitungkan saat itu ya. Dan kalian keluar sebenarnya kena kayak Bisma, Rafael dulu di ajang yang berbeda mereka masih energik banget. Next. Next ya. Waktu itu kan masih umuran ya. Cuma gua sekarang ketuanya lebih cepat. Terus ketika kalian pertama kali kumpulkan dan hitnya itu hype-nya sampai seperti ini, udah pernah terbayang belum sebelumnya? Sama sekali enggak ya. Sama sekali enggak? Sama sekali enggak. Dan apa yang berubah dari kalian sejak ibaratnya dengan fans segini banyak, responnya begini luar biasa, ada nggak yang berubah? Pasti ada perubahan di kehidupan kalian kan? Kalian nggak bisa jalan-jalan lagi di pinggir jalan, ada yang baju sobek-sobek. Padahal itu yang enak ya. Itu yang enak. Itu yang enak. Ya itulah maksudnya yang kita sebenarnya dari pribadi masing-masing kita nggak ada yang berbeda sih. Kita masih seperti layaknya anak-anak muda sewajarnya gitu. Yang mungkin yang berbeda ya sekarang tiap kemana orang kenalin kita. Terus privacy kita juga agak sedikit lebih sempit lagi gitu. Tapi kita sih senang dan bersyukur aja lah, disyukur. Oke, Karena banyak pengalaman ya, banyak pengalaman kita yang bisa diambil gitu. Selama 3 tahun ini kita gimana caranya bersahabat dengan baik gitu, gimana caranya kerja di umur kita yang masih muda belia ini, gitu ya. Masih muda loh ya. Masih. Gue juga muda sebenarnya lahirnya kecepatan. Nah, bicara sekarang soal privacy ya. Kalian ada nggak satu hal yang kalian kangenin sebelum kalian jadi Smash ini? Aduh, gue pengen deh bisa gini lagi. Gue bisa gini. Masing-masing. Apa yang nggak bisa kalian lakuin sekarang? Ada nggak? Apa ya? Naik busway mungkin. Naik busway. Kemarin juga sempet pengen naik busway sama temen gitu. Enggak lah ribet lu, nanti gue malah ngurusin lu aja di busway katanya. Pengen sih banget naik busway, naik bajai, naik beca gitu. Orang lu apa kak? Kalau gue sih kangen banget, kangen liburan aja sih, kangen liburan ke Paris, ke Eropa, ke Inggris. Songong gitu lu. aja sih. Oh, iya, iya. Enggak sih, enggak. Sebelum jadi Smash sudah sombong dulu. Kangen kuliah sih paling. Pengen kuliah? Pengen kuliah. Oh, sejak Smash jadi nggak bisa kuliah sekarang? Nggak bisa kuliah. Nggak bisa kuliah. Tapi akan dilanjutin lagi suatu saat? Insya Allah. Jurusan apa sih? Hukum. Wah, jurusan hukum. Suatu saat nanti mereka akan Rangga nanti akan menjadi seorang pengacara. Jadi siap-siap aja untuk didakwa ya. Kita akan lanjutin banyak sekali informasi mengenai Smash. Nanti penambahan satu-satu masih kita tanya lagi. Tapi ada informasi dari Hesti yang perlu kita tahu juga. Silakan Hesti. Ini kan Smash punya fansnya banyak banget nih ada di sini ya. Ada Smash Blast. Pernah nggak kalau misalnya ngomong sedikit kena bully? Salah sedikit kena Ada bully. yang pernah kena bully nggak? Ah. Gitu ya? Banyak. Siapa yang paling? Sering sih. Yang Smash di sini. Yang Smash yang di sini ya. Coba dari ujung, pernah nggak? Pasti pernah sih. Pasti pernah. Menyikapi dibully itu seperti apa? Bagaimana cara menyikapi kalau dibully? Mesti gimana? Apa fight back? Apa? Enggak sih, hanya angkat tangan 2 jari. Apa? Saya Peace? bilang peace dan tersenyum. Oh, gitu. Ngomongin soal bully, kita ada beberapa artis yang pernah dibully tapi sama fans artis lain. Nah, kalau ini agak beda nih temanya. Yang pertama yaitu Zayn Malik. Personel One Direction ini dibully di Twitter karena hubungannya dengan sang pacar. Yaitu Perry Edwards itu dituding palsu. Karena kasus ini Zayn sempat menutup akun Twitternya. Nah, berikutnya yaitu Rosa. Salah satu diva Indonesia itu sempat mendapat serangan di Twitter dari pendukung salah satu peserta ajang pencarian bakat menyanyi. Nah, hal itu karena sebagai salah satu juri, Rosa tidak memilih peserta tersebut untuk tetap bertahan dalam kompetisi tersebut. Maksudnya Rosa nggak memilih peserta itu untuk bertahan di situ karena dia lebih suka peserta itu menyerang. Ngomongin bola. Donna Agnesia. Dia pernah dibully oleh fans dari Juventus atau sering disebut sebagai Juventini. Nah, dia dibully karena mengunggah foto bersama Messi sesaat dia mengklaim kalau dirinya sebagai Juventini. Bicara soal dibully, kalian kan pernah juga ngerasain dibully, tapi ternyata misalnya kan dengan banyaknya sekali Smash Blast di luar sana, bagaimana respon kalian kalau fans kalian justru membully artis lain? Gimana? Jawab masing-masing. Dengerin bukan was. Diajarin lah. Maksudnya? Jangan sampai membuli, jangan sampai saling membuli atau enggak membuli sama fans lain. Kita damai aja, apa namanya? Mendekatkan silaturahmi aja sama fans-fans lain. Oh, jadi fansnya Smash suka silaturahmi sama fans lain. Gitu ya. Jadi kalau ketemu Daripada bully-bulian kan, mendingan
eh, damai. Suka bikin buka bareng. Kemarin sempat baca mention, enggak beneran serius. Buka bareng kayak anak sama fansnya JKT48 terus sama Cherry Bell juga, Twiby juga. Jadi pada ngumpul Smash Blast kayak gitu-gitu. Bagus sih itu. Keren ya berarti ya. Patut dicontoh itu ya. Patut dicontoh. Jadi, iya. Jadi yang seru nih ya, kalau ada Smash manggung bareng JKT48, bareng Cherry Bell, itu penontonnya pada cium tangan. Jadi gabung mereka mereka bersatu satu ya. base ya. Nah sekarang strategi terbaru dari Smash di dunia entertainment ini semakin banyaknya kompetitor ibaratnya. Boyband udah semakin banyak. Bukan hanya boyband, girlband juga semakin banyak. Strateginya apa nih? Ada strategi khusus nggak untuk membedakan kalian dengan yang lain? Apa ya, strateginya mungkin dari setiap girl band atau boy band atau girl band tuh punya ciri khas masing-masing. Yang pasti kita harus menguatkan nih ciri khas kita tuh yang berbeda dari grup lain tuh apa. Jadi kita kuatin di sini dan kita bener-bener nggak mau berhenti belajar. Yang namanya belajar kita tuh ibaratnya apa ya, kayak kemarin dapat tawaran mini series, dapat tawaran kita jadi penyiar radio, terus jadi host, jadi apapun kita lakuin. Tapi bukan aji mumpung ya, karena di situ pun kita ada trainingnya dulu. Jadi memaksimalkan apa yang kita kan masih muda di sini nih, jadi apa aja banyak kesempatan gitu ya? Banyak kesempatan karena kesempatan nggak datang 2 kali. Jadi kita cari inovasi apa nih yang kita belum pernah lakuin dan apa yang Smash Blast belum pernah lihat dari kita. Gitu. Nah misalnya nih era-era, makasih. Misalnya suatu saat nanti era boyband itu harus berakhir. Misalnya. Apakah kalian akan tetap setia menjadi grup seperti ini atau eksis masing-masing? Itu tadi ya, maksudnya gimana caranya idol group ini, maksudnya nggak mau boy band, mau girl band, mau idol group apapun, gimana caranya supaya kita tetap bertahan. Yang orang-orang bilang cuma 1 tahun doang waktu itu tuh, sekarang cuma 3 tahun doang. Nah kita pengen buktiin gimana caranya supaya tetap ada gitu, mau band, mau boy band, mau girl band, mau Melayu, mau apapun gitu. Di Indonesia tuh harus ada gitu genre seperti ini. Gimana caranya kita harus kayak misalnya boy band lain lagi ngeluarin single, kita tektokan enak sama boy band lain. Makanya kita suka sharing gitu. Saya dapat informasi kalau belum lama ini Bisma sempat mendapat kehormatan menghadiri acara makan malamnya Bapak SBY. Sekarang Bisma punya kesempatan katanya memberikan inputan penggunaan Twitter kepada Bapak SBY. Emang inputannya apa sama Bapak SBY? Iya, jangan terlalu peduli sama hal-hal yang negatif di dunia Twitter, karena kan Twitter tuh pasti ada negatif sama positif. Pasti yang namanya presiden ada pro dan kontra ketika bikin Twitter gitu, pasti aji mumpung lah atau apa gitu ya. Saya bilang kalau misalnya kita harus nge-tweet dari hati supaya sampainya juga ke hati lagi. Baru kali ini ada anak muda ngajarin Bapak Presiden. Masih banyak juga. Nah sekarang ini katanya buku kedua diproduseri oleh Bapak Menteri Perdagangan RI, Bapak Gita Wirjawan. Ya. Secara untuk marketing akan lebih mudah karena menterinya perdagangan. Rasanya gimana rasanya? Seneng lah rasanya, apalagi didukung sama Pak Gita. Sebenarnya awalnya kita juga sama sekali nggak tahu ya bahwa Pak Gita tuh ikut terlibat gitu. Tapi pada akhirnya kita pernah hadir di salah satu event. Terus Pak Gita juga hadir. Ternyata emang ya selama ini orang yang dibalik kita juga ternyata adalah Pak Gita gitu. Jadi karena dia sangat mensupport musisi dan juga olahragawan muda di Indonesia gitu secara tidak langsung. Jadi seneng banget dan bangga ya. Apa yang belum sempat kalian lakuin ketika sejak jadi Smash? Siapa tahu fans kalian bisa mewujudin itu semuanya. Lu apa, Bis? Belum, pasti pengen break dance lagi ya. Karena maksudnya break dance di jalanan gitu. Karena dulu awalnya emang dari sana gitu dan makan cuanki di Bandung makan tuh, cuanki, itu udah paling ya? bener tuh. Makan cuanki. Juara, makanya kalau ke Bandung suka nyari. Kayaknya nongkrong di gazebo sih. Nongkrong di gazebo? Iya. Makan kerak telur. Susu murni. Nongkrong makan cuanki ya. Lu apa deh? Nongkrong sama teman-teman sih di Bandung. Di Bandung? Di Bandung. Udah jarang ketemu sama. Makan cuanki. Lu paham? Naik angkot. Naik angkot sama juga kalau gitu ya. Setuju? Ini di DPR ya? Oke.
Demo. Demo Ini saya ya. sepertinya baru kali ini wawancara tapi di depan demonstran nih kayaknya. Kita di gedung DPR kayaknya. Ya kalau gitu sekali lagi tepuk tangan untuk Smash luar biasa. Terima kasih untuk kedatangannya dan kita doakan di album ini sukses luar biasa. Amin. Amin. Dan terus punya tambah fanbase yang sangat luar biasa. Tepuk tangan juga untuk Smash Bass yang datang ke studio. Jangan kemana-mana, kita akan bahas mengenai pergerakan album Indonesia hanya di Tuna Show.